kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai, Tante mau ngajak kalian untuk buat yel-yel. Kalau Tante bilang pagi, kalian harus nyebut pagi. Kalau Tante bilang apa kabar, kalian harus bilang luar biasa. Oke? Yuk, sekarang Tante mulai. Pagi, Kak Halkit. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Ciun? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke. Semuanya siap ya, berdiri? Siap. Sebelum kita menyanyi lagu kedua, Tante mau kenalin nih, Tante bersama Ciyuyu dan Kahal mentor yang lainnya. Ya, kita kenalin dulu. Tante Milka. Halo. Tante Esther. Shalom. Tante Leli. Shalom. Iya, kalian tentu masih ingat ya, walaupun gak berjumpa, tapi kita semua tetap ingat dengan mentor-mentornya. Kita akan menyanyikan lagu kedua. Lagu apa ya? Bukan menari seperti Daud menari. Oh, semuanya harus ikut menari ya. Siap-siap Bersama menari ya. mentor-mentor di sini kita menari ya, Ciyu Oke. ya.
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari, kita sudah bersuka cita. Ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kita. Anak-anak Alkit, persiapkan hati kalian, persiapkan telinga kalian, biar Tuhan boleh menjamah hidup kalian lewat firman yang akan disampaikan oleh mentor Kahalkit. Yuk, kita angkat pujian. Tante Esther akan berdoa untuk firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami sudah bersekutu dengan Engkau, kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Bila sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu, dan Engkau yang membuka hati setiap kami Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tersimpan di dalam hati kami, menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah yang Kau berkati kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Let's go. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, knock, knock. Shalom Kahalkit. Wah, kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? Ya betul, 2022. Wah, tentunya kita akan tambah semangat. Kita tambah cinta Tuhan. Kita semakin rajin merenungkan firman Tuhan. Setuju? Oh, umur bangga. Kahalkit boleh angkat tangan. Setuju semuanya. Haleluya. Kahalkit, ya, biarlah setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kita mau lebih semangat di dalam Tuhan. Dan kita mau menjalin keintiman kepada Tuhan lebih dekat lagi. Supaya hidup kita ini terus diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya hidup kita juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Haleluya. Tuhan, dengar baik-baik Kahalkit. Tuhan dapat memakai siapa saja. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, Tuhan bisa pakai. Tuhan juga bisa pakai anak laki-laki, anak perempuan. Tuhan bisa pakai. Jadi kalian nggak boleh ngomong, aduh aku ini. Tidak, semua anak-anak Tuhan. Kalau dia mau, dia berani, dia taat, Tuhan akan pakai kalian menjadi berkat. Haleluya. Pada kesempatan ini Kahalkit, Omul mau sharing seorang tokoh ya mewakili perempuan. Ya, perempuan kadang-kadang merasa perempuan, wah saya perempuan, kan masih ada banyak anak-anak laki-laki Tuhan. Enggak,
Ini Umul memang sengaja mau kasih tokoh perempuan supaya Kak Halkit yang perempuan, ayo berani memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, tokoh ini salah satu nabi perempuan. Jadi ada 7 di Alkitab nabi perempuan dan ini salah satunya. Dan dia salah satunya, satu-satunya perempuan yang menjadi hakim. Oh haleluya. Di zaman perjanjian kerajaan Israel di tanah perjanjian, hakim itu adalah panglima tertinggi di kerajaan Israel, Kak Halkit. Ayo, siapa kira-kira yang sudah bisa nebak tokoh ini? Kita baca ya. Di Hakim-Hakim 4, ayat yang keempat sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, ini nama tokohnya, Deborah. Siapa di sini yang namanya Deborah? Haleluya. Seorang nabiyah. Apa itu nabiyah? Yaitu seorang nabi perempuan, maka dinamakan nabiyah. Istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lanjut ya, di ayat kelima. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ya, orang Israel datang, mungkin ada masalah, minta pendapatnya, datang kepada Deborah. Ayat 6, Deborah waktu itu memanggil Barak. Siapa itu Barak? Barak itu panglima tentara Israel. Disuruh dipanggil menghadapnya. Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, si Deborah ini berkata ke Barak, karena Deborah sudah mendapat pesan Tuhan, disampaikan kepada Barak. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku Tuhan akan menggerakkan Sisera, musuh. Ini musuhnya Israel yang sedang menindas. Sisera ini panglima tentara dari kerajaan Kanaan. Panglima tentara Yabin. Yabin ini rajanya kerajaan Kanaan yang sedang menindas, waktu itu sedang menindas bangsa Israel. Dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tuhan sudah ngomong, aku Tuhan akan menyerahkan dia, musuh bangsa Israel, kepada tanganmu, kepada Barak. Tapi apa yang dikatakan Barak? Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Wah, Kak Halkit, sayang. Barak, seorang panglima, dia takut menghadapi musuh. Dan di situ banyak orang-orang tentara laki-laki juga takut untuk maju berperang. Wah, untung Deborah, sang pemberani itu, dia berani karena dia tahu Tuhan telah berfirman dan Tuhan ada di dalam dirinya, sehingga dia bersemangat, dia tidak takut, dia pegang janji Tuhan. Dan dikatakan apa jawab Deborah? Kata Deborah, baik, aku turut. Jadi Deborah mau ikut. Ayo, Barak,
Kalau kamu mau aku ikut, aku mau. Terus lanjut, hanya. Nah, ini Deborah ngomong, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Haleluya. Singkat cerita, Kehalkit, Barak dan Deborah akhirnya maju berperang melawan kerajaan Kanaan. Dan Tuhan beri kemenangan. Beri kemenangan. Haleluya. 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 Penyertaan Tuhan luar biasa. Sehingga bangsa Israel ini boleh menang. Karena ada orang-orang yang mau Tuhan pakai. Mau menanggapi panggilannya Tuhan. Dia berani mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah di tahun baru ini Kehalkit. Ayo. Kehalkit lebih semangat lagi. Mencintai Tuhan. Biar Kehalkit juga menjadi orang-orang yang berani. Kalau Tuhan suruh, tidak takut, tapi taat, berani. Dan menanggapi dengan serius akan panggilan Tuhan. Haleluya. Nanti Kehalkit bisa baca kisah Deborah ini lebih lanjut ya. Di Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim pasal 5. Baca, nanti kalian akan mendapatkan cerita yang komplit dari Deborah ini. Haleluya. Sebagai ayat penutup, Omul mau bacakan. Ayo kita baca Alkitab di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Biarlah di tahun baru ini kekuatan yang daripada Tuhan yang sudah dibangkitkan, kita gunakan kekuatan itu, kasih itu, ketertiban itu untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. Hai Kalkits, wah luar biasa banget ya Deborah. Walaupun dia perempuan, dia punya iman yang kuat dan juga dia pemberani. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan saatnya kita akan membaca ayat hebat. Ya, ayat hebat kita hari ini ada di Yesaya 41 ayat 13. Kita sama-sama baca ya di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita sama-sama baca lagi ya di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah, semoga firman Tuhan hari ini dan ayat hebat kita hari ini bisa menjadi berkat buat kalian dan kalian lakukan di kehidupan kalian. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kehalkit yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau bersyukur buat hadirat Tuhan yang telah hadir di rumah Kehalkit semua dan telah menjamah Kehalkit, memberkati dengan firman-Nya dan memberkati dengan puji-pujian yang menguatkan kita semua. Ayo kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau hadir di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biar puji-pujian kepada Engkau senantiasa ada di dalam mulut kami Tuhan. Dan biarlah hati kami terus meluap dengan ucapan syukur. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami. Bapa, kami bersyukur bahwa segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa.
kami serahkan ke Halkit seminggu ke depan. Kami memberkatinya Tuhan. Ketika melakukan aktivitas, Tuhan jagai, lindungi dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala kecelakaan. Dan ketika dia mengikuti pelajaran di sekolah, belajar Tuhan, biar Tuhan beri hikmat, beri konsentrasi penuh, sehingga dia menjadi anak-anak yang pandai, 10 kali lebih pandai dari orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu juga untuk kedua orang tua Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan berkati. Mereka yang berusaha Tuhan berkati. Biar mereka semua tetap sehat, tetap semangat, tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih berkat yang terbaik Engkau curahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat ibadah hari ini. Haleluya. Amin. I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. I'll bring my whole heart, and I'm ready to pour it out on you. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Action, so I'm gonna